Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mas Terry. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah website atau website responsif dengan menggunakan salah satu framework CSS, yaitu Tailwind CSS, yang dimana selain Bootstrap ya, ada juga Tailwind CSS. Oke, dan pada video kali ini, selain menggunakan Tailwind CSS sebagai stylenya, kita akan membuat website ini dengan menggunakan Vite sebagai wadahnya atau alat pengembangnya, dan frameworknya kita akan menggunakan React.js. Ya walaupun tidak banyak ya, hanya menggunakan beberapa logic saja, seperti nanti kita akan membuat fungsi toggle ya untuk menampilkan sidebar. Dan juga ketika kita scroll, maka navbarnya akan kita rubah stylenya. Nanti kita akan rubah dengan menggunakan logic dari React. Nah, untuk video kali ini mungkin akan lebih condong ke pembuatan website dengan menggunakan style dari framework Tailwind CSS. Dan untuk React-nya tidak akan banyak, hanya menggunakan logiknya saja. Kemudian berikut ini adalah website yang akan kita buat dengan menggunakan Vite, React.js, dan juga Tailwind CSS. Nah, berikut ini adalah tampilan awal, yang dimana ya seperti biasa ya ada navbar dan juga section hero. Di sini navbar, ada logo, kemudian menu-menu dan juga button. Dan di sini ada section hero, yang dimana tampilan awal ketika website dibuka. Kemudian kita scroll, nanti akan ada tampilan perubahan pada navbarnya ketika scroll. Nanti kita akan buat dengan menggunakan logic dari React.js. Ya walaupun tetap pakainya DOM ya, atau dokumen object model. Kemudian kita scroll lagi, ada section tentang kami. Kemudian kita scroll lagi, ada section service atau services. Kemudian selanjutnya ada section proyek, yang dimana ceritanya ini adalah proyek-proyek yang telah dibuat. Kemudian terakhir ada footer ya, cukup sederhana websitenya. Di sini ada footer. Nah, kalau teman-teman klik ya, nanti akan diarahkan ke halaman awal. Kalau beranda, kemudian tentang kami ya berarti tentang kami. Kemudian layanan, ke section layanan atau service, dan proyek berarti section proyek. Kemudian kalau sosial media, ketika kita klik akan diarahkan ke footer, yang dimana diarahkan ke sosial media. Nah, inilah tampilan desktop. Kemudian kita inspect atau kita aktifkan dengan menekan Mobile Simulator, yaitu salah satu extension dari Chrome. Nah, inilah tampilan mobile. Tapi sebelum itu kita buka di tampilan tablet atau laptop deh. Nah, ini tampilan laptopnya. Ya, sama ya seperti biasa desktop. Kemudian ada tablet. Misalkan di sini kita buka nih tampilan tabletnya seperti ini kurang lebih. Kemudian kita buka lagi di tampilan mobile. Pingin di mana nih? Pingin di misalkan kita buka di iPhone 12 Pro Max misalkan. Nah, ini tampilan mobilenya. Nah, yang asalnya lurus gitu ya menu-menunya, nanti kita akan hilangkan dan kita tambahkan sebuah menu hamburger yang kita panggil dari remix icon kalau nggak salah, atau font awesome gitu ya, remix kalau nggak salah, remix icon. Nanti kita cek. Nah, ketika kita klik ya, kita akan memanfaatkan fungsi dari React yaitu untuk membuat fungsi toggle dengan menggunakan logic dari React.js. Kita klik, nanti akan muncul ya sidebar seperti ini. Kalau kita klik lagi, kita akan hilangkan. Ya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ketika kita scroll, nanti otomatis sidebarnya akan menghilang. Nah gitu ya, jadi kalau kita klik, pin kemana nih? Pin ke service. Ya otomatis nanti akan hilang ya sidebarnya. Dan akan diarahkan ke section service. Ya kurang lebih sama ya untuk mobile. Ya seperti ini tampilannya. Nah oke. Dan terakhir footer. Oke, inilah tampilan mobile. Gitu ya. Nah, inilah website yang akan kita buat ya. Tampilan desktop, tablet, dan juga mobile terakhir. Yang dimana pada video kali ini tentunya kita akan membuat website dengan menggunakan Vite.js, bukan Vite.js ya, Vite untuk pengembangnya atau alat pengembangnya, dan React.js sebagai frameworknya, dan Tailwind CSS sebagai stylenya. Kemudian selanjutnya ada hal yang teman-teman lakukan, pastikan teman-teman download terlebih dahulu asetnya.
Nanti saya akan taruh link di deskripsi di bagian asset image. Jadi teman-teman nanti klik ya di kolom deskripsi di bagian asset image, klik linknya. Nanti akan diarahkan ke website Google Drive. Yang dimana setelah masuk ke websitenya teman-teman dapat download ya. Teman-teman dapat ke bagian belajar Tailwind CSS ini, diklik kemudian download. Download nanti akan mendownload berupa sebuah file dengan extension zip atau mungkin bisa juga WinRAR. Kemudian setelah itu kita akan membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan project yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan menyimpannya di dalam folder Tailwind CSS Project dan tentunya opsional ya, jadi bebas untuk penyimpanannya. Kalau teman-teman ingin menyimpannya di desktop boleh, atau mungkin teman-teman punya folder tersendiri boleh. Nah, setelah menemukan di mana letaknya, teman-teman dapat buat foldernya Ctrl+Shift+N ya di keyboard teman-teman, atau buat folder ya. Kemudian berikan nama misalkan Tailwind CSS strip 2024 misalkan. Dan untuk penamaan bebas ya, misalkan mau belajar Tailwind boleh, atau misalkan Tailwind React Fit boleh, untuk penamaan bebas. Setelah folder terbuat, teman-teman buka code editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman misalkan selain pakai Visual Studio Code, boleh, mangga opsional. Setelah terbuka code editornya, buka ke file, kemudian open folder yang sudah dibuat tadi ya. Buka foldernya, arahkan ke folder yang sudah tadi dibuat oleh teman-teman sendiri. Di sini saya ke project for YouTube, kemudian Tailwind CSS, kemudian Tailwind CSS 2024. Kemudian select folder. Nah, folder maka akan terinclude ke dalam Visual Studio Code atau sudah kita pilih folder Tailwind CSS-nya ke dalam Visual Studio Code ya. Kemudian setelah itu kita akan install terlebih dahulu Fit-nya ya. Jadi kalau kita install Fit, maka otomatis nanti Tailwind dan juga React-nya akan otomatis juga terinstall ya. Jadi cukup sangat memudahkan Fit ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman buka web browser. Untuk web browsernya teman-teman bebas mau Firefox atau Chrome juga boleh ya, atau yang lainnya boleh. Kemudian ketikkan Tailwind ya, kita akan langsung masuk ke website Tailwind-nya, bukan ke Fit, tapi ke tailwindcss.com. Langsung ke websitenya, kemudian ke bagian Get Started atau Docs ya, teman-teman klik di bagian Installation ke bagian Framework Guides. Nah, di sini banyak ya pilihannya, ada Next.js, Nuxt, dan juga sebagainya. Kita akan pilih yang Fit karena kita menggunakan Fit ya untuk alat pengembangnya. Kemudian di sini tinggal kita ikuti instruksinya. Pertama kita akan membuat projectnya dengan menginstal Node Package Manager dari Fit-nya. Jadi kita kopikan saja, kita blok ini, kita blok, kemudian kembali ke code editor, buka terminal yaitu Ctrl backtick atau Ctrl J di keyboard teman-teman. Kemudian di sini saya akan rubah menjadi Git Bash karena saya sudah menggunakan saya sudah menginstal Git ya. Jadi saya akan menggunakan Git Bash, tapi bebas ya, bisa menggunakan PowerShell juga bisa, atau command prompt juga bisa. Oke, setelah itu kita Ctrl+V atau paste, dan jangan dulu di enter. Namanya project ini kita akan hapus, dan ganti menjadi titik. Supaya kalau menggunakan titik, maka kita akan menginstal Fit ini di dalam folder Tailwind CSS. Oke, enter saja. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, biasanya terkadang ada juga yang langsung, ya ada juga yang harus biasanya itu ketikkan dulu Y baru enter. Tapi sama saja, ikuti saja instruksinya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah npm install. Oke, install Node Package Manager-nya. Nah, sambil menunggu instalasi Node Package Manager-nya, kita kembali lagi ke web browser, ke website Tailwind-nya. Kemudian kini kita lewatkan ya, yang ini kita lewat. Kemudian di bagian install Tailwind CSS, kita akan install Tailwind CSS-nya. Jadi kita kopikan yang ini, ya kita kopikan saja semuanya. Kita kembali ke web, bukan web ya, kita kembali ke code editor-nya. Tunggu sampai proses instalasi Node Package Manager-nya selesai. Kemudian kita paste lagi, ini kita enter. Tunggu sampai proses instalasinya lagi selesai. Kita kembali lagi
kemudian kita ke step yang selanjutnya. Ini kita kopikan langsung aja. Ke bagian Tailwind config.js-nya kita akan berikan konten ya. Jadi kita kopikan aja langsung. Kita kembali ke editor, ke bagian Tailwind config.js. Ini kita hapus. Kemudian paste, save. Kita kembali lagi ke web browser. Kemudian step selanjutnya adalah kita akan memberikan ini ya. Jadi kita kopikan saja. Kemana nih? Ke index.css yang ada di dalam folder src. Jadi kita kembali ke editor, ke bagian src, ke index.css ini kita hapus. Kemudian paste, save. Dan selanjutnya apa? Kita akan jalankan dengan menggunakan npm run dev. Jadi kita ketikkan npm run dev untuk menjalankan server dari feed-nya. Jadi tunggu sampai servernya dijalankan, kemudian arahkan, kemudian follow link atau juga bisa CTRL, kemudian klik kiri. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, inilah project starter atau starter project yang sudah kita buat ya untuk pertama kali. Kemudian selanjutnya kita akan testing apakah Tailwind-nya sudah terinstall dengan baik. Oke, kita kembali ke editor. Ke bagian pertama kita akan, oh ya, kalau ini ada warning di teman-teman ataupun di saya juga ada warning ya. Ini itu kita bisa hiraukan karena kita tidak memberikan kelas dari Tailwind-nya. Ya, kita belum membuat kelas Tailwind ya. Ya, kini kita tutup saja untuk terminalnya. Kita ctrl backtick atau ctrl J. Kemudian untuk FCSS-nya ini kita hapus. Ya, kita hapus atau kita delete. Kemudian ke bagian app.jsx. Ini kita hapus segini. Kemudian ini juga kita akan hapus dari sini ke sini kita hapus. Ini kita hapus ya. Kita akan berikan return. Kemudian kita akan berikan div. Nah, di dalam div ini kita akan testing Tailwind-nya. Kita akan menggunakan h1 misalkan. Kita akan berikan hello world. Kemudian kita akan ketikkan class name. Kita akan berikan kelas dari Tailwind-nya apakah sudah ada. Kita bisa ctrl spasi ya. Nah, oke, sudah ada ya. Jadi tinggal kita berikan kelasnya text misalkan 4xl, kemudian text red 600 misalkan, kemudian font bold misalkan, font bold. Nah, kita cek. Nah, sudah ada ya hello world dengan warna merah dan fontnya bold. Yang berarti untuk Tailwind-nya sudah terinstall dengan baik pada project yang akan kita buat. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan merubah icon yang ada di sebelah sini ya. Kemudian kita juga akan merubah title-nya. Kemudian yang kedua, kita akan merubah atau menambahkan font Poppin tentunya dengan fonts.google.com. Jadi kita bisa kembali ke editor. Pertama, kita akan membuat, udah ada ya. Untuk aset ini kita akan hapus untuk React SVG-nya. Jadi kita delete. Kemudian kita kembali ke folder downloadan yang sudah teman-teman download pada aset ya. Nah, ini hasil yang sudah di-download. Kita klik kanan, kita ekstrak. Kemudian untuk isinya kita kopikan image dan juga INM, CTRL-A, blok semuanya. Kita copy atau mungkin kita drag aja deh. Ini kita drag ke sini set. Nah, nanti akan ada ya image dan juga beberapa gambar. Kemudian untuk NM PNG-nya ini ya, untuk NM PNG kita akan pindahkan ke dalam folder public. Sama kita tekan drag ke public. Nah, oke, kita close. Kemudian kita ke folder, bukan ke folder, ke file index.html. Kita akan merubah feed plus react-nya ini menjadi misalkan opsional ya, belajar Tailwind CSS 2024, misalkan loading mastery. Kemudian selanjutnya untuk feed SVG-nya kita ganti menjadi apa? nm png. nm.png. Save, kita cek dulu apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah seperti ini.
Selanjutnya adalah kita akan menambahkan font Popin. Nah, untuk menambahkan font Popin, kita akan ke web browser, kemudian ke website fonts.google.com, ya, fonts.google.com. Kemudian untuk cara menambahkannya, ini kita close saja. Kemudian ke bagian search font, kita akan ketikkan font Poppins, enter saja. Kemudian klik font Poppinnya, kemudian get font. Kemudian kita klik bagian get embed code. Nah, di bagian ini sebelah kiri ini kita akan pilih terlebih dahulu stylenya. Ini kita unchecklist semuanya. Kita akan pilih yang bagian regular tentunya, kemudian medium, semi bold dan juga bold. Kemudian ini kita kopikan ya untuk ini nyalinya. Kita akan kopikan di dalam head. Jadi kita kembali ke editor, ke bagian index, di atas atau di bawah title aja. Kita akan buat komentar font Popin. Kemudian di bawah komentar kita paste, save. Nah, cara menjalankannya atau cara menginstalnya ke dalam browser yang akan kita, bukan browser, ke dalam project yang akan kita buat, kita harus menanamkan font family di dalam CSS. Jadi kita bisa kopikan ya, ini kita kopikan segini font family. Kemudian bukan yang ini. Oh, yang ini benar ya. Ini aja ya, font family saja kita kopikan, kemudian ke dalam index.CSS CSS kita bisa memberikan add, kemudian layer base. Nah, kita akan berikan ke bagian coba HTML. Kita akan berikan font family-nya. Kita paste, save. Oke, kita cek dulu ke sini. Kalau teman-teman punya extension yang bernama Word Font pada Chrome, kalau teman belum punya, bisa teman-teman cari ya Word Font. Word Font. Nah, Word Font extension. Nah, ini. Ada juga kalau teman-teman bertanya-tanya yang pas awal-awal ya, Mobile Simulator. Sama. Mobile Simulator extension. Nah, ini ya. Jadi Chrome itu punya beberapa extension untuk memudahkan developer. Oke, kita kembali lagi. Kita aktifkan Word Font-nya. Ini Word Font. Kita klik, kita arahkan ke sini. Nah, sudah berubah menjadi Popin. Yang berarti website yang akan kita buat sudah berubah fontnya menjadi font Popin. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut kembali. Kita kembali ke code editor. Ini kita exit terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke code editor. Kita akan membuat terlebih dahulu beberapa file ya, seperti homepage, kemudian navbar dan juga footer. Oke, pertama di dalam src ini kita akan membuat sebuah folder. Klik kanan, kemudian new folder. Kita akan membuat folder komponen, yang dimana di dalam komponen ini akan menyimpan file navbar dan juga footer. New file, kemudian kita buat nama navbar.jsx, kemudian kita ketikkan rafce. Nah, ini kalau teman-teman belum punya atau tidak bisa mengetikkan rafce, teman-teman dapat ke bagian extension, kemudian ketikkan React atau ES7 ya, ES7. Nah, pilih yang ini nih, ES7 React Redux yang dibuat oleh DSZ Najder. Nah, ini teman-teman install yang bagi yang belum install. Nah, kalau sudah install tinggal pakai snippetnya. Jadi ketikkan RA, boleh ya, RFC boleh ya, atau RAFCE boleh. Sama saja ya. Nah, ini untuk React-nya kita hapus dulu. Save, kemudian kita kembali lagi, kita buat yang kedua, yaitu footer. Footer.jsx. Kemudian sama RAFCE. Ini kita hapus. Save. Kemudian selanjutnya kita buat folder baru, new folder di dalam src, yaitu pages. Nah, pages ini untuk merepresentasikan halaman-halaman yang akan kita buat. Nah, karena halaman yang kita buat itu cuma satu ya, yaitu homepage saja, yang dimana homepage itu ada beberapa menu seperti beranda, tentang kami, dan juga sebagainya.
Jadi kita buat satu saja, yaitu homepage. Kemudian kita buat new file, homepage.js. Save sama RAFCE. Kemudian ini kita hapus. Nah, setelah dibuat, apakah sudah ada? Belum ya. Kita harus mendaftarkan terlebih dahulu homepage ini. Nah, ini kan homepage ke dalam app. Nah, untuk navbar dan juga footer, nanti juga sama kita akan daftarkan ke dalam app.js. Jadi kita ke app.js, ini kita hapus. Ininya aja ya, H1-nya saja kita hapus. Pertama kita akan buat komentar ya. Kita akan buat komentar. Ini navbar. Kemudian kita buat lagi di bawahnya, ini itu kontennya. Dan di bawah konten itu ada footer. Nah, jadi tinggal kita berikan di dalam navbar ini ya. Kita import terlebih dahulu, import navbar. Enter. Kemudian import footer. Enter. Satu lagi import homepage. Nah, caranya tinggal ke bagian navbar ini kita daftarkan ya. Salah mencet. Oke, caranya kita bisa buka kurung ya, kurung lebih gini. Apa ini namanya? Simbol ya, simbol kurang. Kemudian kita berikan navbar. Kemudian slash. Nah, seperti ini. Kemudian yang konten juga sama. Kita berikan kurang, homepage, slash, dan terakhir footer. Nah, save. Nah, oke seperti ini. Jadi di atas navbar, kemudian tengahnya itu kontennya, dan di paling bawah itu tentunya adalah footer. Oke, kita kembali kita cek. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kita navbar, ini homepage dan juga footer. Nah, kita akan buat navbar terlebih dahulu. Jadi untuk homepage-nya sama footer, kita akan komentar terlebih dahulu atau kita hilangkan. Oke, ini kita komentar lagi ya. Ini kita komentar. Nah, ini tidak apa-apa ya untuk ini. Oke, kita kemudian lagi kita cek. Nah, jadi tersisa dengan navbar. Jadi kita akan buat navbar terlebih dahulu. Oke, kita lanjut kembali. Kita kembali ke code editor. Sebelum ke navbar, ada harus kita tambahkannya di file index.html. Pertama, kita akan mengurangi warna background pada background website yang akan kita buat. Jadi tidak akan terang full seperti ini. Jadi ke bagian index.html di bagian body, kita akan berikan class name atau class ya. BG, kemudian slate yang 100. Kita akan kurangi cahayanya ya. Dan terakhir ID, kita akan berikan ID home. Jadi nanti ketika kita klik beranda akan ke paling atas. Dan satu lagi adalah di HTML kita akan berikan class yaitu smooth scroll atau scroll smooth. Jadi ketika nanti diklik tentang kami, nanti kan diarahkan ke section tentang kami. Nah, itu nanti akan smooth ya ketika scrollnya. Oke, cukup di index.html. Ini kita close saja. Kemudian ini index juga kita close, tailwind juga kita close. Dan app juga mungkin kita akan close dulu. Ke bagian navbar. Oke, di dalam navbar ini kita akan buat kerangka terlebih dahulu ya. Karena kan untuk stylenya akan include di dalam file navbar. Jadi sama ya, pertama kita akan buat kelas terlebih dahulu untuk pembungkusnya. Ini adalah navbar. Nah, kalau teman-teman sering mengikuti channel Ngoding Mastery ya, jadi kerangka yang saya biasanya buat itu pertama navbar, kemudian container ya, kemudian navbar box. Kemudian di dalam navbar box akan ada dua box yang dimana box pertama itu akan membungkus sebuah logo dan box kedua akan membungkus semua menu. Nah, untuk ke video kali ini kita akan buat 3 box yang dimana box ketiganya yaitu adalah apa? Sosial media. Jadi pertama kita akan buat kelas logo. Kemudian yang kedua itu all. Kemudian di dalamnya ada li. All, kemudian li, kemudian a. Kita akan berikan pagar dulu.
Kemudian di bawah UL ini atau box ketiga kita akan buat kelas sosial saja, sosial. Kita kembali lagi ke logo. Oke, di dalam logo ini kita akan buat dengan menggunakan H1. Soalnya untuk Tailwind ini tidak berpengaruh ya heading itu. Jadi H1 ya tetap kecil. Jadi kita akan berikan class name. Pertama kita akan berikan text 2XL ya. Kita akan berikan text 2XL. Kemudian font bold. Di mana isinya itu ngoding. Opsional ya namanya. Untuk mengikuti boleh ya, untuk tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di dalam A ini pertama untuk linknya kita cek dulu deh. Ya sudah ada ini untuk logonya. Kemudian untuk link pertama yaitu beranda. Kemudian ini kita duplikat yang linknya 3 kali 1 2 3 Ctrl Shift bawah ya kalau teman-teman tidak tahu. Kemudian yang kedua tentang kami. Kemudian yang ketiga layanan. Dan yang keempat adalah proyek. Kemudian yang sosial, kita akan buat A. Kita berikan pagar dulu. Ini kita akan isikan sosial media. Save, kita cek. Nah, sudah ada ya. Ngoding, kemudian menu-menunya, dan juga sosial media. Kemudian selanjutnya kita kembali ke editor. Pertama, kita akan berikan style pada kontainer ya. Kita akan berikan style agar si ininya ke tengah. Jadi akan ada jarak kiri dan kanan. Jadi dalam kontainer ini kita akan berikan pertama itu MX Auto. Kemudian PX4. Jadi kalau di Tailwind itu kan kontainer sudah ada apa ya? Sudah ada width-nya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika di atas width-nya, jadi ketika di atas 7768, nah jadi akan seperti ini ukurannya. Nah seperti ini. Jadi kalau di atas 1200, maka ukurannya 1200. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan kita berikan BG, misalkan slate 700 atau 600, ini kita hapus dulu. Save. Kita cek. Nah sebenarnya sudah ada ya. Tinggal diketengahkan. Nah, untuk mentengahkannya itu tinggal kita berikan MX Auto. Atau di CSS itu margin inline ya, di MX Auto. Save. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ke tengah. Jadi ada jarak kiri dan kanan. Ini kita hapus lagi. Oke, kemudian untuk navbar ini karena kita buatnya jadi ketika scroll akan tetap mengikuti ya. Kita akan berikan fix ya, fix. Kemudian width-nya kita akan berikan full. Kemudian transition-nya kita akan berikan all supaya nanti ada transisi ya ketika kita berikan logic react-nya. Ini transition all. Save. Kita cek dulu. Oke, yang mana ya? Nanti akan kelihatan ketika sudah banyak ya section-nya. Oke, sementara kita berikan dulu seperti ini. Kemudian di dalam navbar box kita akan berikan flex. Kita cek. Nah, jadi seperti ini ya. Pakai flex atau display flex di CSS itu. Kemudian kita akan berikan item center. Kemudian justify between. Save. Kita cek lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan berikan sama flex pada UL-nya. Kita akan berikan kelas flex. Kemudian kita akan berikan gap. Untuk gapnya kita akan berikan 12. 12 kali 4 berarti berapa nih? 48 pixel. Oke, kita cek. Oke, kemudian kita akan menambahkan mungkin sedikit padding ya pada navbarnya. Jadi kita akan kembali ke editor. Ke bagian navbar, kita akan berikan padding terlebih dahulu. PY 4 saja. Untuk padding atas dan bawah. Nanti ketika scroll kita akan tambahkan ya. Jadi PY 6 mungkin atau 7. Kemudian di bagian A ini kita akan berikan class name atau style.
Kita akan berikan font medium, kita akan kurangi font width-nya, dan kita akan kurangi opacity-nya menjadi 75%. Kemudian kita kopikan ke yang lain, kita paste ke yang lain. Oke, kemudian di bagian A yang sosial kita akan berikan style juga sama ya pada ininya. Pertama kita akan berikan class name BG Sky 500 dan 400. Kemudian untuk PX-nya atau padding kiri dan kanannya kita akan berikan 5 dan PY-nya kita akan berikan 2 dan kita akan berikan rounded full. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan berikan text white dan kita akan berikan tebal ya pada font width-nya. Dan ketika di hover, kita akan melakukan apa? Ketika di hover, kita akan menambahkan warna pada background-nya. Jadi bukan 400, tapi 500. Kita akan berikan background sky menjadi 500. Jadi agak gelap gitu ya. Dan agar ada transisi, kita akan berikan transition all. Save, kita cek. Kita arahkan. Nah, seperti ini. Oke. Kayaknya untuk navbar di desktop udah beres ya. Tinggal kita inspect. Kita berikan style di ukuran 1200 ke bawah atau di desktop ke bawah. Oke, kemudian kita lanjut kembali, kita inspect, klik kanan, kemudian inspeksi. Kemudian kita kecilkan. Oh ya, kalau teman-teman mungkin bingung untuk breakpoint dari Tailwind ini berapa, misalkan LG berapa, kemudian XS berapa, Tailwind dapat, Tailwind lagi. Teman-teman dapat lihat di website Tailwind-nya, di bagian docs, kemudian breakpoint atau enggak mungkin ke kontainer ya. Nah ini nih, breakpointnya ketika di atas SM 640 pixel, jadi ketika di ukuran XL berarti itu 1280 ke atas. Kalau di ukuran misalkan 1200 berarti itu masih di LG ya, atau mungkin di 900 berarti masih bagian MD gitu. Jadi MD itu 768 ke atas, LG 1024 ke atas. Kalau di bootstrap kan 992 LG itu. Nah, ini breakpointnya. Oke, kita lanjut kembali, kita kecilkan. Ini masih di ukuran XL. Kemudian kita ke ukuran LG. Oke, masih aman. Oke, di ukuran MD, kita akan kurangi gapnya. Nah, ini caranya teman-teman dapat berikan di bagian sini. Ketika LG ke atas atau 1024 ke atas, gapnya 12, tetapi ketika di bawahnya kita akan berikan gapnya 8. Nah, ini mungkin jadi saran juga buat teman-teman kalau ingin pakai Tailwind. Direkomendasikan ya dari Tailwind-nya kalau mau bikin website, kalau pakai Tailwind itu dari mobile dulu. Nah, karena saya terbiasanya pakai dari desktop dulu gitu ya. Jadi saya bikinnya dari desktop dulu, tablet, kemudian nanti mobile. Oke, ini MD aman. Oke, di ukuran SM kita akan hilangkan ya untuk menunya. Jadi kita akan tambahkan icon, pakai remix icon. Jadi kita bisa kembali ke editor. Pertama kita ke bagian full ya di sini. Pertama kita akan berikan positionnya itu adalah fix. Oke, kita cek dulu. Nah, jadi sini ya. Jadi keluar dari posisinya. Nah, tapi berubah. Jadi ketika di ukuran LG, kita harus berikan LG. Kita kemudian di sini deh. Di LG, kemudian ukurannya static. Jadi ketika di ukuran LG ke atas atau 1024 ke atas, di menunya itu akan tetap di posisinya. Dan ketika di bawah 1024, maka akan ke fix ya. Oke, kita cek. 1024 lagi. Oh, ini harusnya ini bukan LG tapi MD. Nah, 708 ke atas maksudnya. Nah, oke. Sip. Nah, kalau sudah pakai fix berarti sudah terbuka yang namanya top, left, right, dan juga bottom. Nah, untuk left-nya kita akan berikan 0 dan top-nya kita akan berikan setengah. Kita berikan setengah. Oke, kita cek dulu. Ini kemudian kita akan berikan translate minus translate Y setengah. Nah, oke, kita cek lagi. Oke, sip, sudah ke tengah ya. Selanjutnya
tinggal kita berikan flex column supaya yang asalnya row menjadi ke bawah gini. Kemudian px-nya atau padding kiri dan kanannya kita akan berikan 8 mungkin. Px 8, kemudian p-nya kita akan berikan 6. Kemudian kita akan berikan rounded dan shadow LG biar ada bayangan sedikit. Dan warna shadow-nya kita akan rubah menjadi slate 300. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Dan kita tambahkan background. Background sky-nya kita akan berikan misalkan 400. Save, kita cek slate sky. Save, kita cek. Dan kita akan berikan font bold, kemudian text white. Apalagi nih, kita cek dulu. Oke, nice. Dan terakhir mungkin transition. Kita akan berikan transition all. Dan nanti ketika kita berikan fungsi, ada transisinya atau animasinya dikit. Oke, kita cek. Oke, aman ya. Nah, untuk MD ke bawah sudah aman. Namun, di desktop atau LG atau MD ke atas akan berubah lagi. Nah, jadi kita harus rubah lagi ya stylenya. Di ukuran MD ke atas. Oke, pertama kita akan berikan MD ya. Dan ini kan MD static. Kita akan berikan pertama MD background-nya kita akan hilangkan jadi BG transparent. Kemudian MD untuk width-nya kita akan berikan auto. Width-nya auto, kemudian MD H-nya kita akan berikan auto juga. Kita cek dulu. Nah, MD half full. Kemudian kita akan berikan MD translate 0 yang Y ya. Kemudian kita berikan MD text black. Save dulu, kita cek. Sudah ada. Oh, ini masih ada ya. Berarti di sini kita akan berikan di sini. Di sini aja. MD flex row. Kita cek lagi. Oke. Masih ada bayangan. Kita akan berikan MD shadow none. Kita cek lagi. Ya, mana ya? Oke. Oke, aman. Oke. Oke, kita lanjut kembali. Ini kalau teman-teman perhatikan ini jadi lebih ya paddingnya. Jadi kita harus sesuaikan lagi ke bagian MD. Di sini aja deh. Di sini. MD ini kan ada padding ya. PX8, P6. Kita akan berikan P0. Kemudian MD 0 aja sekalian sama marginnya. Oke, kita cek dulu. Oke, aman lah ya. Sip. Kemudian mungkin transisinya kita akan hilangkan MD transition none. Jadi transisinya hanya muncul ketika nanti di mobile atau tablet. Inspect lagi supaya tidak memberatkan website ya. Aman. Oke, aman. Nice. Terakhir tinggal kita berikan icon ya. Jadi kita bisa kembali ke sini, tapi ada yang harus kita tambahkan yaitu remix icon. Jadi teman-teman dapat buka remix icon. remixicon.com ya. Kemudian harus ada yang kita install ke bagian mana nih? GitHub. Kita install dulu remix iconnya. Nah, ini kita install, ini kita blok. Kemudian kita kembali lagi, kita buka terminal. Ini kita buka yang baru ya. Kemudian paste. Tunggu sebentar, oke. Dan kita kembali lagi. Ini kita kopikan. Yang import ini kita kopikan ke main.js. Cukup, itu aja dua ya. Sangat mudah.
Tunggu sampai proses instalasi selesai. Kita langsung aja ke main.js ya. Kita pastikan di sini. Paste save. Ya, ini kita hapus. Nah, cara ceknya sudah terinstall atau tidak atau belum ya. Dapat lihat di package.json. Nah, di sini. Remix icon. Oke. Oke, kita kembali lagi ke homepage. Homepage lagi. Navbar ya. Navbar. Nah. Oke, di bagian A ini kita akan berikan menu. Jadi teman-teman dapat cari di sini menu. Nah, kita akan berikan yang bagian menu 3 ini. Kita klik, kemudian pilih yang ini. Kembali ke kode editor. Kita akan berikan di sebelah A ini. Paste. Nah, kita taruh spasi, berikan class name, save. Kita cek dulu. Nah, sudah ada. Tinggal kita berikan stylenya. Kembali ke kode editor. Kita akan berikan style ya di A-nya, di A lagi di I-nya. Kita akan memberikan pertama teks 3XL ya. Kita akan memberikan teks 3XL untuk membuat besar ikonnya. Kemudian ketika di MD ke atas, kita akan hilangkan ya hidden, dan ketika di bawahnya kita akan berikan tampilkan ya, maksudnya kita tampilkan ikonnya. Kita cek. Sudah seperti ini. Oke, di MD hilang, di bawah MD baru ada. Nah, tinggal kita berikan flex di sosialnya, tadi pembungkusnya. Flex, kemudian item center. Kemudian kita akan berikan gap. Gapnya kita berikan 2 saja. Save, kita cek lagi. Oke, aman. Sip. Nice. Nah, tinggal kita berikan fungsi ya. Jadi ketika kita klik, nanti ini akan muncul. Nah, jadi awalnya ini menghilang. Ketika kita klik akan muncul, dan diklik lagi akan menghilang lagi. Seperti itu. Oke, caranya cukup mudah. Kita bisa kembali ke kode editor. Pertama di bagian I ini atau icon ini, ketika kita klik, kita akan memberikan sebuah function onClick. Ya, kita akan memberikan onClick. Dan kita akan menjalankan sebuah fungsi dengan nama variabel handle click. Nah, handle click ini kita akan tambahkan di atas return. Jadi kita bisa tambahkan const handle click yang menggunakan arrow function, yang dimana akan menjalankan sebuah console log dengan namanya testing. Ya, jadi ketika I ini diklik, ya ketika diklik akan menjalankan sebuah function dengan nama handle click yang akan menjalankan sebuah console testing. Oke, caranya kita lihat di bagian konsol ya. Kita refresh dulu, ada error. Oke, konsol ini kita klik. Nah, ada testing yang berarti fungsi berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita tambahkan lagi yaitu use state. Untuk penyimpanan state-nya, use state. Kemudian pertama kita akan berikan false. Dan di sini kita tambahkan lagi const, kemudian kurung siku, show, kemudian set show. Untuk penamaan opsional ya, jadi tidak terpaku harus show atau set show, enggak. Tapi biasanya kalau di sininya show berarti di sininya set terus tambahin show. Atau misalkan di sini aktif, di sini berarti set aktif. Nah, untuk show ini penyimpanannya dan set show ini untuk fungsinya. Jadi ketika handle click ini diklik, kita akan merubah set show atau show-nya menjadi false. False lagi. True. Kita akan rubah set show-nya atau si show-nya menjadi true. Jadi yang dipanggil bukan show ya, tapi set show. Set show. Nah, ketika kita klik, yang asalnya false ya, show-nya menjadi true. Tapi kita caranya bukan gini ya. Kita akan berikannya seperti ini. Show. Nah, ingat, jadi penyimpanan itu kan show. Nah, penyimpanan pertama itu false. Jadi show ini menjadi false. Nah, ketika kita klik, di false ini berubah menjadi true karena kita rubah menjadi seperti ini ya. Setiap kebalikan dari show jadi kebalikan gitu ya. Kalau show-nya false berarti menjadi true. Kalau kita klik lagi hasilnya true menjadi kebalikannya yaitu false, dan bolak-balik kayak gitu. Nah, ini toggle ya.
di React.js. Nah, cara ceknya gimana? Kita bisa log. Kalau console log ya. Show. Save, kita cek. Kita klik. Nah, kita klik lagi. Nah, kayak gini ya. Dia false true, false true. Nah, kalau kita berikannya langsung ini true, ya ini bakal true terus. Tuh, true terus. Jadi kita berikannya tanda seru show atau kebalikan dari show. Ini kita komentari. Ya, selanjutnya adalah tinggal kita berikan pengkondisiannya. Jadi kita berikan let menu aktif sama dengan ketika show-nya true, kita akan berikan left-nya 0 atau tampilkan ya. Ketika false, kita akan hilangkan left full atau 100%. Nah, cara memasukkan stylenya kita bisa rubah ininya. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Ganti menjadi backtick. Pertama kita blok dulu semuanya. Kemudian kurung kurawal. Dan kita berikan backtick. Backtick itu ada di sebelah angka 1. Yang kiri ya. Backtick, jangan pakai shift. Nah, cara masukinnya yang ini kita hapus left 0 ini. Karena kan sudah dimasukin ke sini. Kita masukin dolar, kemudian menu aktif. Kita cek. Ini kita refresh. Nah, false. False itu kan berarti apa? False itu akan menghilangkan, yaitu left full. Nah, ketika true akan ditampilkan left 0. Kita klik. Nah, kita klik lagi akan menghilang gitu ya. Ini toggle dari React.js. Nah, terakhir mungkin untuk ini setbar ini kita akan tambahkan icon pada setiap menu-menunya. Oke, kita lanjut kembali. Kita akan menambahkan beberapa icon pada menu-menunya. Oke, kita bisa kembali ke kode editor. Pertama, kita akan tambahkan di atas A ya, sebuah icon. Ada remix icon, jadi kita bisa kembali ke web browser. Oke, kita berikan home. Untuk beranda home, kita panggil yang home 2 line, kita kopikan, kita paste di atas A, kita ganti kelasnya menjadi kelas name, save, kita cek dulu. Ini sudah ada. Kemudian kita akan berikan style. Teksnya kita besarkan 3SL, kemudian ketika MD ke atas kita hilangkan. Dan ketika di bawah MD, kita akan tampilkan. Kita cek, oke, sudah ada. Selanjutnya tinggal kita berikan flex ya pada pemukusnya. Flex, item center. Dan jawabnya kita akan berikan 3. Save, kita cek dulu. Ini. Kemudian kita kopikan ke yang lain ya. Ini kopikan dulu deh. Kita kopikan I-nya ke semua menu. Ini nanti kita rubah untuk I-nya. Ini kita kopikan juga ke I ini. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya jadinya. Yang kita berikan di icon kedua, di tentang kami. Untuk tentang kami ini kita akan berikan information line. Ini kita hapus ya. Information line. Kita cek. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, untuk layanan, kita akan berikan setting. Settings 3 ya. 3 line. Save, kita cek lagi. Oke, sudah ada. Dan terakhir untuk proyek, kita akan berikan image. Ini saja deh, image. Save, kita cek. Oke, nice. Oh, untuk codingnya kita kecilkan deh di ukuran SM ke bawah. Jadi di bawah ini, di bawah lagi. Ini kita berikan SM teks 2SL, dan ketika di bawah SM kita akan berikan teks XL. Oke, kita cek. Oke, aman. Oke.
Oke. Oke, saya rasa sudah beres untuk mengaktifkan menu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Oke, aman lah ya. Terakhir, tinggal kita berikan fungsi terakhir pada navbarnya. Jadi ketika kita scroll, kita akan menambahkan fungsi baru untuk menambahkan sebuah style pada navbarnya. Oke, caranya cukup mudah juga. Kita bisa kembali ke calculator. Tapi pertama-tama, agar navbarnya dapat di-scroll, kita akan berikan kelas ya pada homepage. Kita berikan style. Di bagian div ini kita berikan kelas name, kita berikan custom height. Pakai kurung siku. Height-nya kita berikan 2000 pixel. Save. Nah, ke bagian app, kita akan tampilkan homepage-nya. Kita akan aktifkan. App, kita cek. Ini bisa di-scroll ya. Oke. Jadi ketika di-scroll, kita akan merubah style ya pada navbarnya. Oke, caranya ke bagian navbar lagi. Kita akan tambahkan lagi use state. Fonts. Untuk navbar, kita akan berikan scroll. Kemudian set scroll. Kemudian use state. Sama. Awalnya kita akan berikan false. Kemudian kita akan membutuhkan use effect dan kurung kurawal lagi row function. Nah, di dalam use effect ini kita akan menjalankan sebuah DOM. Jadi kita bisa panggil window titik add event listener. Ketika di scroll, kita akan melakukan apa? Kita akan menjalankan arrow function yang dimana akan menjalankan if jika window-nya atau website-nya itu di scroll pakai ya scroll secara vertikal lebih dari 0 atau mungkin 5. Nah, lebih dari 5 kita akan buat testing dulu aja deh. Log testing. Yep, kita cek. Kita inspect dan ke konsol. Kita scroll. Oh, nggak ada testing ya. Dan kita coba langsung aja deh. Kita akan berikan set show. Set scroll. Kita rubah menjadi true. Dan untuk set show-nya kita akan hilangkan. Kita akan ubah menjadi false. Save. Kemudian else. Kita rubah lagi set scroll-nya menjadi false. Ini ya. Oke, caranya kita bisa tambahin juga sama ya. Let scroll aktif mungkin. Scroll aktif. Sama dengan jika scroll-nya true, kita akan memberikan pertama PY-nya 6, kemudian BG white, dan shadow. Jika false, kita akan berikan PY 4. Ya, save. Kemudian ini kita ganti PY-nya. Hapus. Sama kita ganti backtick-nya, backtick lagi titik 2-nya menjadi backtick. Ini kita lock, kurung kurawal, backtick. Kemudian kita tambahkan dollar, kemudian scroll aktif. Save, kita cek. Scroll. Ada ya? Berarti ada yang salah nih. Scroll, oke, iya. Use effect. Window, scroll. Yang benar sih, if window. Oh, screen. Scroll ya harusnya. Scroll, Y. Nah, secara vertikal lebih dari 5. Nah, ini kita aktifin lagi. Akan menyalakan testing. Kita scroll. Nah, gini ya jadinya. Back. Console. Kita scroll. Nah, ada ya. Oke, nice.
Nah, gini ya caranya. Jadi ketika di lebih dari 5 akan aktif. Nah, ketika di atas 5 akan kembali ke semula. Ini kurang lebih untuk fungsi scroll ya, pada navbar. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab ya untuk pertanyaannya. Oke, saya rasa untuk navbar sudah beres. Kita sudah buat di bagian desktop dan juga mobile. Oke, mobile sudah aman. Ketika kita klik, oke, nice. Sip lah ya. Coba kita cek menggunakan mobile simulator. Oke, aman juga. Oke, very good. Sip. Ya, selanjutnya tinggal kita buat yang homepage. Dan terakhir putar ya. Oke, kita lanjut kembali codingan kita. Yang dimana yang selanjutnya kita akan membuat section homepage. Yang pertama adalah kita akan membuat section hero tentunya. Oke, kita bisa kembali ke editor, ke bagian homepage. Pertama ini kita hapus dulu ya untuk class name H2000-nya. Save. Kemudian untuk homepage-nya kita juga akan hapus. Oke, pertama untuk pembungkusnya kita akan berikan class name homepage. Kemudian di bawah homepage, pertama kita akan membuat kontainer. Dan di dalam kontainer kita akan membuat section hero. Save dulu. Kemudian di bawah hero kita akan membuat dua box, yang dimana box pertama itu teks-teksnya dan juga box kedua itu adalah image. Jadi kita bisa membuat pertama class box. Untuk box pertama kita akan isikan pertama satu, yang dimana value-nya adalah belajar membuat website dengan Tailwind CSS. Untuk Tailwind CSS kita akan bungkus dengan menggunakan span. Kita cut, kita masukkan ke dalam span. Oke, kemudian di bawah H1 kita akan membuat sebuah paragraf dengan menggunakan lorem 20 kata saja. Kemudian di bawah P kita akan membuat sebuah button dengan menggunakan A. Kita akan berikan pagar dulu. Untuk value-nya kita akan berikan tentang kami, yang dimana nanti ketika diklik akan diarahkan ke section tentang kami. Oke, kita langsung aja kasih icon. Kita bisa berikan I, kemudian titik, RI, I, kemudian line. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ada. Kemudian kita berikan margin ya pada ikonnya. MS1 atau margin kiri ya kalau di CSS. Kita cek lagi. Sudah ya. Kemudian untuk box kedua kita akan isikan image. Jadi kita buat class box yang kedua, yang dimana isinya adalah image. Nah, untuk image-nya kita akan import ya, dari asset, kemudian image. Jadi kita bisa masukkan import, beri nama misalkan hero image from titik slash asset, kemudian image, kemudian hero svg. Save. Kita cek dulu, bukan cek, kita masukkan ke search dulu, kemudian masukkan hero image. Untuk alternatifnya kita akan isikan hero image. Save, kita cek. Oke, sudah ada. Oke, tinggal kita berikan style ya. Pertama kita akan berikan style pada homepage-nya. Kita akan berikan pertama padding bottom ya. Padding bottomnya kita akan berikan 10 biar ada jarak ya untuk padding bottomnya. Kemudian untuk padding topnya kita akan isikan di class hero. Jadi kita bisa berikan padding top 32. Save. Kemudian sama untuk kontainer kita akan berikan mx auto. Kemudian px 4. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ya seperti ini. Selanjutnya kita ke box pertama, ke hero dulu. Oke, setelah pt kita akan berikan display grid. Nah, kalau di Tailwind kita akan berikan
grid ya, nggak pakai D. Jadi grid, kemudian kita akan berikan grid calls 2. Kita akan buat apa yang ada di dalam hero ini menjadi 2 kolom. Jadi akan menjadi 2 kolom ya, di bersebelahan. Grid calls 2, kemudian items center. Save, kita cek. Lanjut seperti ini ya. Nah, kenapa ke tengah atau sejajar? Karena kita sudah memberikan item center. Ya, kalau tidak memberikan item center, maka akan seperti ini ya jadinya. Jadi kita berikan items center. Oke, kemudian kita akan berikan gap 20. Kita cek. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian box pertama. Untuk box pertama di bagian H1 kita akan berikan kelas. Untuk ukuran teksnya kita akan berikan teks 5XL slash. Untuk line height-nya kita akan berikan height atau berapa? 1,25. Kemudian kita akan berikan font medium. Font medium. Dan margin bottomnya kita akan berikan 7. Biar ada jarak dengan paragrafnya. Kemudian untuk paragraf kita akan berikan class name, kemudian text base dengan line height-nya kita akan berikan 8. Kemudian MB7 sama MB7. Oke, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tentang kaminya kita akan berikan class name sama kita akan berikan style. Pertama kita akan berikan background sky 400. Kemudian ketika di hover kita akan merubah backgroundnya sky menjadi 500. Dan apalagi kita akan berikan transition all. Kemudian padding atasnya dan juga bawah kita akan berikan 2. Kemudian px-nya kita akan berikan 4. Dan text white kita akan buat teksnya berwarna putih. Kemudian shadow. Biar ada bayangan untuk buttonnya ya, shadow saja. Dan rounded full. If kita cek lagi. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang kita inspect. Kita lihat di ukuran LG ke atas atau 1024 ke atas. Oke, aman. Oke. Nah, di ukuran MD ya atau 768 ke atas, kita akan merubah beberapa style atau elemen. Pertama pada satu dulu, kita akan merubahnya. Jadi di sini pertama LG aman ya, LG. Kemudian di sini kita akan berikan teks 3XL. Jadi ketika di atas 1024, teksnya 5XL atau berapa ini? 3 remi atau 48 pixel. Ketika di bawah LG untuk 1024 maka akan 3XL. Oke, kita cek dulu. Ini. Belum ya? 28 bukan 8. 48 oh belum. X 3XL. Oh, save dulu, belum di save ya, lupa. Ya, save dulu, jangan lupa. Nah, seperti ini. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya, kita belum memberikan style ya pada tawinya. Kita memberikan class name. Kemudian untuk fontnya kita memberikan font bold. Kemudian text sky 400. Dan kita akan berikan underline atau garis bawah. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya jadinya. Oke, ini tampilan desktop. Kemudian kita cek lagi. Ini tampilan di XL ke atas. Kemudian ini LG masih aman. Ini itu MD ya. Masih aman MD. Kemudian di bawah MD SM. Oke, di bawah SM, di bawah MD kita akan buat menjadi satu kolom. Jadi yang ini mungkin di atas, yang ini di bawah. Ya, kita akan buat satu kolom.
Oke, caranya kita bisa kembali ke editor di bagian hero. Ini kita akan ganti. Berarti yang ini jadi MD. Ketika di ukuran 768 ke atas, gridnya tetap menjadi 2 kolom. Tetapi ketika di bawah 768, kita akan buat menjadi grid col 1. Save, kita cek. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian harus ada yang kita rubah nih image-nya. Kita bisa kembali ke editor. Di bagian image kita buat class name. Class name. Pertama untuk ukuran MD ke atas kita akan buat width-nya menjadi full. Kemudian di bawah MD 768 kita akan buat width-nya menjadi custom saja. 400 pixel. Karena maksimalnya itu kan berapa? 300 berapa gitu ya. Jadi kita buat custom. Kemudian di MD ke atas kita akan buat M-nya 0 atau marginnya 0. Dan ketika di bawah 768 kita akan buat MX Auto. Nah, kenapa kita memberikan MX Auto? Karena kita memberikan width-nya 400. Jadi ini tidak ke tengah ya. Nah, agar ke tengah kita buat MX Auto. MX Auto. Cek. Oke, sudah kena ya. Dan ketika di atas MD itu M-nya 0. Oke. Nice. Kita kecilkan lagi. Oke, aman. Oke, aman lah ya untuk hero. Oke, saya rasa untuk hero section sudah beres. Tinggal kita lanjut ke bagian hero tentang kami. Hero tentang kami, section tentang kami. Untuk tentang kaminya nanti kita akan berikan di akhir-akhir video saja untuk link menunya. Jadi nanti kita lanjut dulu ke bagian section tentang kami. Oke, kita lanjut kembali kodian kita. Kita akan membuat section about atau tentang kami. Jadi kita bisa kembali ke editor, ke bagian di bawah hero ya. Kita akan buat titik about. Repeat lagi about. Enter. Nah, di dalam membuat ini sama kita akan membuat dua box. Untuk box pertama kita akan buat image dan box kedua kata-katanya. Oke, kita buat class box, kemudian image. Nah, untuk image-nya kita akan sama import about image from titik slash asset, kemudian image, kemudian about titik svg. Oke. Kemudian di bagian src ini kita ganti menjadi kurung kurawal, kemudian kita masukkan about image. Dan alternatifnya kita buat about image. Save. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada. Sudah ada. Kemudian di bawah atau di box kedua, kita akan buat class box. Ini mana isinya itu pertama H1 yang value-nya adalah sama ya seperti yang atas. Jadi kita kopikan saja. Kita kopikan H1-nya. Kita paste, save. Kemudian di bawah 1 kita akan buat sama. Ya, supaya cepat. Kopikan. Kita beri di bawah 1. Nah, untuk ininya kita rubah menjadi loose. Dan MB7-nya kita hapus. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ada. Selanjutnya tinggal kita berikan style. Pertama di dalam about, kita akan buat sama grid. Kemudian kita akan buat grid calls 2. Kemudian item center. Yardnya 20. Kemudian kita akan berikan PT 32. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Kayaknya terlalu jauh deh. Yang PT 32. Kita akan berikan PT 20 saja. Save, kita cek dulu. Cukup lah ya. Kemudian kita akan lihat di ukuran desktop ke bawah. Jadi kita bisa inspect. Kita kecilkan. Oke, aman. Oke. Nah, berarti 768 ke bawah kita akan berikan style.
Sama seperti yang atas, kita akan buat md.2 md. Nah, kemudian grid call 1. Ketika di atas 768, grid call atau kolomnya menjadi 2, dan di bawah 768, gridnya menjadi 1 atau kolomnya menjadi 1. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk MD mungkin kita akan tambahin ya PT-nya. Jadi, di sini MD PT 20, di sini PT 32. PT 32. Nah, save, kita cek lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita berikan kelas dulu pada image-nya. Class name. Pertama, di ukuran MD ke atas atau di ukuran tablet ke atas ya. Kita akan buat LG. Di ukuran tablet ke atas kita akan buat width-nya 500 pixel. Strip fungsiku ya 500 pixel. Kemudian di bawah LG kita akan buat width-nya menjadi 400 pixel. Sama halnya seperti yang hero, kita akan buat menjadi MD, M0 dan MX auto. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika di bawah LG itu 400 pixel width-nya ya. 400 kali 363. Kemudian di atas LG kita akan buat menjadi 500. Ya, atau di atas 400. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan tukar untuk posisinya. Jadi untuk image-nya di bawah, untuk teksnya di atas. Berarti untuk menukarnya kita bisa menggunakan order. Nah, caranya ketika di ukuran MD ke atas, untuk order pada box ini menjadi 1, dan di bawah di bawah MD kita akan buat ordernya menjadi 2. Kemudian yang ini kebalikannya, MD order 2, order 1. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Jadi tukar posisinya. Ini ketika MD, ini kan pertama, ini kedua. Ketika di bawah MD, yang asalnya ini pertama, jadi kedua. Dia pakai order. Ini kita kecilkan lagi. Oke, aman. Oke, mana ya? Oke, saya rasa aman. Oke, untuk section about sudah beres. Tinggal kita lanjut ke section apa nih? Layanan. Oke, kita lanjut kembali dengan membuat section layanan atau service. Jadi kita bisa kembali ke editor. Di bawah pemukus about, kita akan membuat sebuah class dengan nama misalkan services. Nah, di dalam service ini kita akan buat beberapa box. Namun kita akan buat pertama judul terlebih dahulu. Kita akan buat H1, yang dimana value-nya itu kita akan isikan service atau mungkin layanan aja deh. Layanan. Kemudian di bawah 1 kita akan buat paragraf. Dengan paragraf misalkan 7 kata. Kita cek dulu. Sudah ada. Kemudian kita akan berikan kelas dulu ya pada H1-nya. Kita akan berikan style, class name, kemudian text center, kemudian text 5XL, kemudian sama ini, kita segmen aja sama ini. Kita kopikan, kita paste ke dalam H1. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Jadi teks 5XL, teks 3XL, dan sebagainya. Untuk ininya kita kurangi ya, supaya tidak terlalu jauh paragrafnya. Kemudian untuk P-nya juga sama. Kita akan berikan class name text center. Save, kita cek. Dan ya, kok yang lainnya enggak? Oh ya, ini text center. Save, kita cek lagi. Oke. Kemudian kita akan berikan padding top dulu ya pada service-nya.
kita bisa berikan PT sama kayak about 32. Kita cek. Seperti ini. Oke, di bawah paragraf kita akan membuat sebuah service box, yang dimana service box ini akan menyimpan beberapa box. Jadi kita bisa ke bawah P, kita buat service, atau ya service aja deh, service box, pakai S, jangan lupa. Tidak juga di bawah ya. Oke, kemudian kita akan buat box, yang dimana di dalam box ini, kita akan buat pertama itu I, dengan nama kelas, RI number 1, script 1, kemudian di bawah I kita akan buat H3 dengan value-nya service name 1, kemudian di bawah H3 kita akan buat paragraf dengan lorem misalkan 15 kata, save, kita cek. Nah, sudah ada. Nah, karena style setiap boxnya itu sama, jadi kita akan berikan dulu di box, atau kita duplikat dulu ya, kita duplikat dulu aja. 1, 2, kita duplikat 2 kali, jadi ada 3 box ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pertama kita akan berikan style pada service boxnya, pada pembungkus boxnya. Pertama kita akan berikan PT 12 agar ada jarak dengan judul. Kemudian grid, kita akan pakai display grid. Kemudian grid calls 2, bukan 2, 3. Kita akan buat 3 kolom. Kemudian kita akan berikan gapnya 6. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan background pada boxnya. Jadi kita akan berikan BG Sky. Untuk value-nya kita akan berikan 400 saja. Kemudian kita akan berikan rounded LG. Kemudian shadow dan padding. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Kita kopikan ke yang lain. Ke box yang kedua. Dan box yang ketiga. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada H1, pada I dulu deh. Kita akan berikan pertama teks 3XL. Kemudian teks white. Save, kita cek. Ya sudah. Kita kopikan lagi ke ikon yang kedua dan ikon yang ketiga. Untuk yang kedua kita rubah menjadi 2 dan yang ketiga kita rubah menjadi 3. Save, kita cek lagi, aman. Kemudian pada H3 kita akan berikan class name. Pertama kita akan berikan teks XL untuk ukuran fontnya. Kemudian font bold dan teks white. Dan kita akan berikan margin top agar ada jarak dengan ikonnya. Kita akan berikan value-nya 6 saja. 20 pixel. 24 pixel. Kemudian MB2 agar ada jarak dengan P-nya. Kemudian yang P-nya juga sama. Kita akan berikan style, class name. Pertama text white. Kemudian untuk ukurannya text base. Kemudian slash atau garis miring. Loose. Oke, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Tinggal kita kopikan ke yang lain. Ini kita kopikan yang H3 ke H3 yang kedua. Nah, dan H3 yang ketiga. Ini juga sama kita ganti ya, menjadi service name 2 dan service name 3. Kemudian yang P-nya juga sama, kita kopikan class name-nya. Kita paste di yang kedua dan ketiga. Save, kita cek lagi. Oke, aman. Sip. Oke, kita cek, kita inspect. Kita lihat di ukuran 1200 ke bawah atau 1024 ke atas ya. Kita lihat di ukuran LG aman. Kemudian MD. Untuk MD aman ya MD. Kemudian untuk M. Nah, untuk di ukuran SM ke atas, kita akan rubah menjadi 2 kolom. Jadi caranya di MD atau grid call
3 ini, kita akan memberikan MD. Jadi di ukuran 768 ke atas tetap 3 kolom. Dan di bawah MD, yaitu SM, kita akan buat grid calls 2. Dan di bawah SM kita buat grid call 1. Oke, kita cek. Nah, jadi 2 ya. Kemudian kita keluarkan dari 640 ke bawah. Nah, jadi 1 kolom seperti ini. Oke, very nice. Jauh banget ini. Ini gapnya kita kecilin ya untuk ukuran mobilenya. Di gimana ya? Di about. Berarti di bagian mana nih? Nah, di sini. Berarti ini MD atau SM aja. Outputnya 20. MD-nya MD aja deh. MD. Nah, ini gap misalkan 10. Oke, kita cek. Oke, mana ya? Oke. Oke, saya rasa cukup. Yang mana? Oke, kita cek lagi. Aman. Oke, saya rasa untuk service sudah beres ya, sudah kita buat. Next, kita lanjut ke section project. Dan nanti terakhir kita akan buat footer. Oke, kita lanjut kembali codingan kita dengan membuat section project. Jadi kita bisa kembali ke code editor. Ke bagian pembungkus service di bawahnya kita akan buat titik project. Nah, di dalam proyek ini hampir sama ya seperti layanan. Jadi kita membutuhkan judul, jadi kita bisa kopikan saja supaya cepat. Kita paste, kemudian untuk layanannya kita ganti menjadi proyek. Jadi kita cek dulu. Ya, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sama PT32. Kita cek lagi. Aman. Dan kurang lebih sama ya seperti layanan. Kita akan buat pertama pembungkus sebuah proyek box. Yang dimana di dalam proyek box ini kita akan membuat beberapa box. Jadi kita buat box pertama terlebih dahulu. Yang dimana dalam box pertama ini atau box ini akan ada image. Nah, kita harus mengimport terlebih dahulu image-nya. Jadi kita harus import proyek atau misalkan from titik slash asset, kemudian image, kemudian proyek script 1.webp. Hati-hati penamaannya. Lihat lagi, takut ada yang salah. Kemudian kita duplikat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi samakan ya dengan yang ada di sini. Ini jadi 2, 3, 4, 5. Dan ini 2, 3, 4, 5. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Kita hapus kutipnya, ganti kurung kurawal. Kita isikan proyek pertama. Untuk alternatifnya kita akan isikan proyek image. Oke, di bawah image kita akan membuat sebuah H1 atau H3 aja deh. Beda, nggak ini ya, nggak berpengaruh. Kemudian kita akan berikan proyek name 1. Dan di bawah H3 kita akan buat paragraf dengan lorem 15 kata. Save, kita cek lagi. Nah, sudah ada. Kemudian kita akan berikan pertama itu, kali ini kopikan aja deh, karena sama ya ininya. Ini kita kopikan. Kemudian kita paste di dalam service lagi. Proyek box. Save. Oke, ini ada, oh ya. Kita duplikat ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5. Save, ini ganti jadi proyek 2. Kemudian yang ini proyek 3. 4, dan terakhir itu proyek 5. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan berikan style ya pada boxnya. Oke, pertama kita bisa kembali ke editor ke bagian box. Kita akan berikan sebuah shadow ya, tapi kita berikan padding dulu, padding 2. Kemudian BG-nya kita akan berikan white dan shadow. Save, ini kita kopikan ke box yang lain. Paste ke box yang lain. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya jadinya. Kemudian image-nya kita akan sesuaikan untuk ukurannya ya. Nah, teman-teman perhatikan ini kurang nyambung gitu ya ukurannya. Oke, ke bagian image kita akan buat class name. Untuk width-nya kita akan buat full karena mengikuti display-nya itu grid kan. Kemudian untuk height-nya kita akan buat menjadi 220 pixel. Save. Kemudian kita kopikan ke image yang lain. Kita paste. Save. Kita cek lagi. Oke, aman. Kemudian kita kembali lagi ke editor. Ke bagian H3. Kita akan berikan class name. Nah, untuk H3 ini kurang lebih sama seperti about ya. Kita kopikan aja deh. Kita kopikan class name-nya ke bagian H3. Kita paste. Kemudian ke sini juga sama ya, paste. Kemudian H3 yang ketiga, 4, dan terakhir. Dan P-nya juga kurang lebih sama, jadi bisa kita kopikan. Ini kita kopikan. Oke, paste di dalam P. Ke yang lain juga pastikan paste. Save, kita cek. Ups, berarti ada yang harus kita hapus. Pertama text white kita hapus. Pertama di H3 ini kita hapus deh. Kalian blok. Kemudian CTRL-D ya. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Sampai ke select semuanya. Kemudian hapus. Save. Kita cek. Nah, sudah berubah. Oke, kita, oh ya, ini proyek name-nya kita ganti menjadi 2. 1, 2. Kemudian 3. 4, dan terakhir 5. Save, kita cek. Oke, aman. Kemudian kita inspect. Di atas MD atau 768 tadi 1024 itu tetap 3. Oke. Kalau misalkan teman-teman ingin rubah menjadi 2, boleh ya. Tapi kayaknya enggak deh, nggak usah. Kita rubah aja deh. Jadi di MD, bentar. MD itu berarti di sini LG ya. LG 3, kemudian MD 2, dan sisanya 1. Save, kita cek. Ini ya. Di ukuran 1024 ke atas, yaitu 3 kolom. Jadi 1, 2, 3. Kemudian di bawah 768, di bawah 1024, 2 kolom. Dan di bawah 768 menjadi 1 kolom. Tapi coba kalau dibikin 2, berarti ini SM. M, grid call 2. Oh, 2 masih aman ya. 2 saja, kemudian di bawah 640 menjadi 1 kolom. Seperti ini. Nice, very good. Oke, untuk proyek sudah beres juga. Next, terakhir kita akan membuat yang footer. Ya, section footer. Oke, next terakhir kita akan membuat section footer. Jadi kita bisa kembali ke editor. Untuk membuat section footer, yang harus teman-teman lakukan adalah kita hilangkan dulu komentarnya ya di app-nya. Atau di file app, kita hilangkan komentarnya. CTRL tanda tanya. Kemudian kita cek apakah ada. Nah, sudah ada footernya, yang berarti sudah aktif. Oke, kita bisa kembali ke editor, ke komponen, kemudian file footer. Pertama kita akan memberikan tanda bahwa ini adalah section footer.
Kemudian kita akan berikan BG white dan shadow. Kemudian kita akan berikan margin topnya 20 untuk memberikan jarak dengan section project. Kemudian di dalamnya kita akan buat kontainer terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat MX auto. Kemudian titik lagi PX4 untuk memberikan jarak ya kiri dan kanan atau padding kiri dan kanan. Kemudian di dalam kontainer ini kita akan membuat sebuah paragraf. Pertama kita akan membuat sebuah simbol copyright. Untuk memberikan simbol copyright itu N, kemudian copy, titik koma, kemudian copyright by Van Ngoding Mastery. Nah gini aja. Oke, kita cek. Ya, sudah ada. Kemudian di bawah P, kita akan membuat sosial medianya. Kita akan bungkus dengan menggunakan sosial. Bentar, asa udah ada sosial P. Oh ya di navbar itu mah. Ya nggak apa-apa deh. Atau sosial footer. Sudah nggak akan ngaruh ya. Ini untuk tanda aja. Oke, kita akan memberikan sebuah icon. Jadi kita bisa berikan i dulu. Kemudian class name. Pertama kita akan memberikan Facebook ya. Jadi RI Facebook. Kemudian strip circle fill. Kemudian ukurannya teks 2XL. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ada. Kemudian kita duplikat saja 1 2 3 4. Jadi ada 5. Kemudian yang kedua ini adalah Twitter. Untuk circle-nya kita hapus. Kemudian yang kedua atau ketiga YouTube. Kemudian circle-nya kita hapus juga. Dan yang keempat ini adalah LinkedIn. Kemudian ini juga kita hapus untuk circle-nya dan juga ini box ya. LinkedIn box. Nah, LinkedIn box fill. Dan yang terakhir adalah Reddit. Untuk circle-nya kita hapus. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita akan memberikan flex ya pada pembungkus copyright-nya. Jadi di bagian sini ya, pada kontainer kita akan membuat flex pakai flex box, kemudian item center dan justify between agar berjauhan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk sosial di kanan, yang footer di kiri. Kemudian kita berikan style pada P-nya. Untuk P-nya kita akan berikan padding kiri dan kanan, kiri dan kanan, atas dan bawah P. P lagi 4. Kita cek, oke. Kemudian untuk sosial footernya kita akan berikan flex, item center, dan gapnya kita akan berikan 7. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin kurangi, boleh. Kemudian untuk span-nya kita akan berikan font bold. Class name font bold. Save, kita cek lagi. Oke, nice. Ya, saya rasa untuk footer sudah beres ya. Kita cek lagi, oke, sudah aman. Kita inspect. Kita kecilkan. Oke, aman. Oke. Oke. Nice lah ya. Nah, mungkin kita harus kecilkan gapnya ya untuk social media. Dari untuk ini aman. Di ukuran berarti ini SM ya. SM. Nah, ini. SM gap 7. Di bawah SM atau 640 gapnya kita kurangi atau ya kita kurangi menjadi 2 aja. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Oke, saya rasa aman lah ya
Untuk putar, sudah beres? Oke, very good. Oke, kita aktifkan dengan mobil simulator. Pertama, kita akan klik navbarnya. Oke, aman. Kita scroll apakah menghilang. Oke, sudah menghilang. Oke, ini aman ya. Untuk navbar aman. Kemudian apa lagi nih? Link ya, link belum kita tambahkan. Oke, kita akan berikan pertama di footer ini kita tambahkan ya. ID-nya kita akan berikan footer sosial ya. Sosial. Kemudian ke bagian homepage. Pertama di proyek, kita memberikan ID proyek. Kemudian di service, kita akan memberikan ID services. Kemudian about, kita akan memberikan ID about. Dan udah ya. Dan homepage atau home itu di tadi ya, di body. Sudah kita berikan di awal video. Nah ini. Oke, kita ke bagian navbar. Kita aktifkan linknya. Ke bagian href. Nah ini, href. Nah di sini. Untuk beranda itu ke home. Kemudian tentang kami itu ke about. Kemudian layanan services. Dan proyek itu ke proyek. Dan terakhir itu sosial. Sosial. Save. Kita cek. Kita klik tentang kami. Nah, maka kan ke tentang kami. Ke layanan, proyek, aman, sosial, ke sosial. Kita klik lagi beranda. Oke, ke paling awal. Kita aktifkan mobil simulatornya. Kita klik navbar. Kita klik tentang kami. Oke, sudah ke tentang kami. Dan navbarnya hilang atau menunya hilang. Ke proyek. Oke, aman, sip. Oke, saya rasa sudah beres ya. Kita sudah membuat website Tailwind ya dengan menggunakan Vite dan juga React. Dan stylenya kita menggunakan Tailwind CSS. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi Ngoding Mastery. Yang mana pada video kali ini kita sudah membuat sebuah website sederhana atau project sederhana dengan menggunakan Vite sebagai alat pengembangnya dan juga React sebagai frameworknya dan juga Tailwind sebagai stylenya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.